guys, jumpa lagi di Calvin Channel. Nah, di video kali ini akhirnya guys kita kedatangan SHF baru, yaitu Absolute Tartarus versi SHF. Nah, untuk boxnya itu seperti ini dia guys. Dan di set ini kita mendapatkan juga semacam portal dari Tartarus ini. Oke, yuk langsung saja kita akan cek apa aja isinya. Dan kalau kalian penasaran, tetap di Calvin Channel. Oke, ini dia guys, box dari Tartarus. Dan pertama kita akan cek boxnya dulu seperti biasa. Untuk boxnya itu seperti ini dia guys. Di sini ada bagian beningnya. Terus habis itu kita bisa kelihatan Tartarus. Nah, di luar sini juga ada Tartarus. Dan di sini ada logo dari The Destined Crossroad. Untuk bagian samping-sampingnya itu seperti ini dia. Bagian sini, atas, bawah, dan terakhir bagian belakangnya itu seperti ini dia guys. Dan di sini kita mendapatkan semacam portal atau narak dari set Tartarus ini. Oke, langsung saja kita akan buka. Nah, ini dia guys. Kalau bisa dilihat, Tartarus yang set ini tuh cukup dikit untuk part-partnya. Cuman dapat portal ini dan beberapa stand dan tangannya. Tapi semoga figurnya nggak ngecewain. Oke, untuk bukanya ini plastiknya agak keras ya, lebih keras daripada biasanya guys. Nah, itu dia. Ini agak keras, lumayan berat juga. Nah, oke, sudah kebuka untuk plastiknya. Oh iya, terus habis itu untuk bagian atau semacam instruksinya itu ada di bagian samping sini guys. Jadi nggak ada kertas-kertasan lagi. Ini mungkin juga apa ya, jadi biar nggak terlalu banyak kertas yang diproduksi, makanya ditaruh di sini. Oke, sampai ada figur jatuh tadi. Oke, ini dia untuk Tartarusnya, kita akan bahas dulu. Nah, ini dia guys. Untuk Tartarusnya sih seperti biasa, Tartarus itu kelihatan gagah banget. Terus habis itu dia juga musuh utama ya sementara dari semua Ultraman. Jadi bener-bener musuh terkuat sementara dari Ultraman. Ini dia. Untuk bentuknya sih bener-bener gagah, bener-bener kayak kelihatan semacam apa ya, semacam leader gitu, semacam pemimpin dari squad. Oke, untuk mukanya itu seperti ini dia guys. Nah, untuk mukanya itu seperti ini. Di sini detail-detailnya juga menurutku cukup oke. Di bagian sini juga kita ada armornya. Terus di sini ada semacam color timernya yang kelihatannya kayak ditutupin gitu ya. Apakah bener Absolutian itu Ultraman? Nah, masih belum ketahuan sih. Tapi kelihatannya sih kemungkinan Ultraman, tapi juga ada kemungkinan enggak. Untuk bagian tangannya itu seperti ini dia. Ada detail-detail yang cukup menarik ya. Jadi kayak kainnya tuh kelipat-kelipat gitu. Jadi ketekuk-ketekuk untuk bagian tangannya sini, terutama bagian kainnya. Satunya juga sama guys. Dan untuk bagian belakang itu seperti ini dia. Nah, untuk bagian punggungnya sini benar-benar kelihatan detail. Jadi ada semacam ornamen-ornamennya. Di bagian sini semacam sabuknya juga kelihatan detail banget. Jadi benar-benar detailingnya untuk Tartarus ini oke banget, walaupun partnya sedikit. Dan untuk bagian semacam ornamen di bagian apa ya, di bagian kakinya ini, jadi kayak semacam celana itu, bahannya itu sedikit beda. Jadi bahannya itu benar-benar lunak, jadi bisa dibuat kayak gini dan nggak mungkin bisa patah. Tapi yang bisa itu digunting. Digunting itu benar-benar gampang buat digunting. Jadi ya kayak seolah-olah ini jadi semacam kain gitu untuk Tartarusnya. Jadi oke banget sih untuk Tartarus yang versi SHF ini. Untuk bagian kakinya tuh seperti ini dia guys. Dan untuk bagian warna yang terutama di bagian emas ini, atau bagian emas itu warnanya itu lebih kelihatan emas gitu dibandingin yang versi betanya atau pre-release-nya. Jadi itu dia. Terus untuk bagian warnanya juga seperti ini dia. Warnanya sih menurutku simple guys, cuman warnanya itu kelihatan keren banget untuk semacam Absolutian atau Tartarus ini. Jadi ini mungkin bakal muncul beberapa Absolutian lagi ya, terutama yang versi SHF ini. Jadi biar nggak sendirian Absolutian Tartarusnya.
Oke, untuk bagian artikulasinya itu seperti ini dia guys. Kita akan cek dulu dari bagian kepalanya. Nah, untuk bagian kepala itu kalau misal dinaikkan seperti ini nggak bisa karena ada bagian armornya itu yang ganjel. Untuk ke bawah sini bisa, kanan kiri oke, diputer-puter juga oke guys. Terus noleh kanan kiri menurutku juga oke, walaupun nggak bener-bener maksimal tapi sudah bisa dibilang oke. Bagian badannya itu seperti ini. Untuk bagian pertamanya atau bagian atas itu seperti ini dia. Jadi gerak-gerakkan dengan cukup oke, karena kelihatannya sih nggak terlalu ada banyak yang bisa ganjel. Ya bahkan nggak ada yang bisa ganjel. Terus untuk bagian pinggang bawahnya ini kayak gini, atau pinggangnya tuh kayak gini. Nah kalau misal digabung semua kayak gini pergerakannya. Oke, jadi untuk bagian badannya itu oke guys, untuk Tartarusnya ini. Nah selanjutnya kita akan ke bagian tangan atau artikulasi bagian tangannya. Nah untuk bagian tangan itu kelihatannya sih nggak terlalu banyak ada artikulasi ya, tapi kita akan bahas dulu dari armornya sini, karena armornya itu bisa goyang-goyang juga. Jadi bisa digoyangin kayak gini, diputer-puter atas bawah juga bisa, tapi harus bener-bener hati-hati guys, karena ini armornya bisa jadi patah atau bisa-bisa aja patah, jadi bener-bener bahaya. Oke, terus untuk bagian tangannya itu seperti ini dia, bisa dilurusin kayak gini. Kalau misal lurus kayak gini nanti armornya juga ikut naik, jadi ini juga cukup oke sih, karena kebanyakan Ultraman atau action figure itu keganjel sama armornya, jadi artikulasinya nggak maksimal. Jadi untuk Tartarus ini sebagai semacam SHF yang pakai armor, menurutku sudah oke untuk artikulasinya. Untuk butterfly joint-nya ada nggak ya? Oh nggak terlalu ada butterfly joint-nya, cuman pundaknya ini bisa digoyang-goyangin kayak gini. Terus bisa ditukar juga untuk bagian sini, bagian apa ya, ini bagian sikunya bisa dibuat kayak gini, gerak-gerakin, satunya sama. Terus kekurangannya karena ada armor ini, jadi Tartarusnya nggak bisa bener-bener lurus kayak gini. Nah ini ada Regulus, jadi Regulus bisa kayak gini karena nggak ada armornya. Tapi kalau Tartarus maksimal sudah kayak gini aja, nggak bisa tambah lagi. Jadi mungkin ini sedikit minusnya dari armor yang ada di pundak ini, tapi setidaknya bisa lurus kayak gini dan juga ke belakang. Jadi menurutku sudah oke walaupun ada armornya. Terus untuk bagian tangannya ini juga bisa diputar-putar seperti biasa guys. Dan di sini ada semacam ornamen yang warna merah dan juga gold, itu bisa dilepas guys. Jadi tinggal dilepas aja biasa kayak gini. Nah sudah kelepas. Ini juga bisa dipasang ke beberapa tangan lainnya, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut di part tangannya atau part-part yang kita dapetin. Untuk bagian artikulasi kakinya tuh seperti ini dia. Untuk kakinya bisa ke belakang kayak gini, dan ini adalah yang maksimal karena ada semacam ornamen di bagian sini. Jadinya Tartarus nggak bisa bener-bener maksimal kakinya ke belakang. Jadi paling mentok itu kayak gini guys. Tapi untuk kakinya yang lurus itu bisa kayak gini, bisa dilurusin kayak gini. Terus juga bisa diputer-puter juga, bisa diputer kayak gini. Ke arah satunya juga sama, dan kaki satunya juga sama. Untuk bagian lututnya itu kayak gini, bisa ditekuk kayak gini guys. Jadi di sini ada semacam pelindung lututnya juga. Bener-bener mantep armor dari Tartarus ini. Oke, terus bisa dilurusin lagi. Wah, nyangkut ternyata. Wah, nyangkut guys. A few moments later. Akhirnya bisa guys. Jadi double joint untuk yang di bagian atas ini atau bagian lutut dari Tartarus, terutama di bagian atas lututnya itu sedikit berat guys. Jadi itu adalah minus dari Tartarusnya. Jadi agak berat. Oke, terus untuk bagian kakinya itu kayak gini, artikulasinya bisa diputer-puter kayak gini. Terus enak juga ya pergerakannya. Terus untuk bagian kakinya juga bisa dibuat bener-bener
lurus kayak gini. Jadi seolah-olah dia lagi terbang gitu atau mau mendarat. Jadi bener-bener mantep. Dan ini kelihatannya kayak pakai sepatu ya Tartarus ini. Apakah ini bener-bener sepatu atau bukan sepatu ya? Masih misteri. Jadi masih bener-bener misteri. Itu dia untuk artikulasi di bagian kaki dan semua artikulasinya dari Tartarus ini. Dan kita lanjut ke bagian part-partnya guys. Nah di sini kita mendapatkan beberapa part yang sudah agak nggak rapi. Jadi kita rapin dulu. Nah ini dia untuk part-part yang kita dapetin. Pertama kita mendapatkan sepasang tangan yang kayak gini. Ini dia. Jadi tangannya itu kayak gini. Untuk bagian telunjuknya lebih lurus dan juga lebih panjang. Yang lainnya sedikit lebih nekuk. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita juga mendapatkan tangan yang benar-benar terbuka. Ini dia. Next kita mendapatkan tangan yang benar-benar nunjuk kayak gini. Nah, ini dia. Jadi tangannya benar-benar nunjuk. Lalu di sini kita mendapatkan tangan yang mirip banget kayak Spider-Man guys. Jadi kira-kira kayak gini. Jadi tangannya bener-bener mirip kayak Spider-Man, cuman sedikit lebih ngangkat. Nah selanjutnya di sini kita juga mendapatkan satu pasang tangan. Ya sedikit sulit diambil. Nah oke, pokoknya satu pasang tangan yang jempol kayak gini. Nah satunya itu bener-bener sulit banget guys diambil. Agak sulit. Wah oke, akhirnya sudah keambil. Ini dia untuk tangan jempolnya. Dan tadi aku sempat bilang kalau misal ini di sini jadi ada merah-merah dan juga emas-emas itu ornamennya bisa diambil. Dan kalau misal kalian mau pasang tinggal pasang aja di bagian tangan sini. Jadi di sini ada beberapa lubang. Nah itu dia, kalian tinggal pasang saja di bagian sini. Oh kebalik sih. Nah ini dia di bagian sini. Tak kebalik atau enggak sih? Ini agak bingungin. Ini harusnya yang bener. Nah iya bener. Nah ini dia yang bener untuk dipasang ornamennya. Jadi kurang lebih kayak gini guys. Nah selanjutnya kita akan membahas part selanjutnya dan yang terakhir sebenarnya. Jadi ini partnya bener-bener kepecah jadi tiga part gitu ya. Yang pertama adalah bagian bawahnya, bagian bawah, terus bagian penganjal dan juga bagian portalnya. Untuk yang ganjel ini sedikit sulit dikeluarin, jadi harus digituin. Nah ini dia untuk yang jadi bawahnya atau yang jadi alasnya itu kayak gini, bentuknya lingkaran biasa. Terus di sini juga ada tangan yang atau semacam part yang ganjel untuk portalnya. Jadi pertama tinggal dipasang aja ke sini. Terusnya kayak gitu. Nah ya kayak gini. Cuma agak sulit guys masangnya. Nah jadi kayak gini untuk standnya. Kalau misal dipasang kayak gini. Terus bening juga untuk warnanya. Nah untuk part terakhir dan juga part yang paling besar adalah ini dia portal atau narak milik Tartarus. Oke, jadi narak ini adalah tempat Tartarus jadi traveling atau ya muter-muter keliling dimensi. Terus juga ini adalah tempat dimana Regulus di penjara. Nah jadi untuk portalnya itu seperti ini dia. Bagian belakangnya tuh seperti ini guys. Jadi warnanya tuh bener-bener gold gitu, sama seperti di filmnya. Cuman di bagian sini juga ada sisa-sisa plastiknya. Jadi kelihatan ini ada plastik-plastiknya, tapi menurutku sudah oke banget untuk warnanya. Dan untuk bagian belakangnya itu seperti ini dia. Jadi warnanya tuh putih tapi juga kelihatan sedikit warna goldnya. Untuk cara masangnya tinggal dipasang aja ke sini. Nah oke, sudah kepasang guys. Ini dia, jadi bener-bener bagus dibuat background dari Tartarusnya. Jadi bener-bener keren sih menurutku. Nah ini dia guys.
Oke, untuk tinggi, perbandingan tinggi Tartarus dan juga Nara itu kayak gini. Jadi kurang lebih 1/2-nya Tartarus atau 1/4-nya Tartarus tinggi dari portal Tartarus ini. Untuk perbandingan tinggi di sini juga ada Ultraman Regulus versi SAF. Nah, ini dia. Terus juga tadi ada yang jatuh mainannya. Nah, ini dia. Ini ada mainan jatuh tadi. Terus ini dia juga jadi pembanding tingginya. Ini adalah UHS. Dan ini dia perbandingan tingginya. Oke guys, itu tadi reviewku tentang SAF dari Tartarus. Gimana pendapat kalian? Bisa tulis di komen. Oke, tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel. Bye!